Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Desi Rasmayanti dari kelompok 7 Mitra Kaltum. Di sini aku bakal wawancara Teteh Kayla dari UPM Badminton. Halo Teteh, apa kabar? Hai, baik banget. Teteh di sini aku izin ya dijadiin Teteh sebagai narasumber aku buat wawancara di UKM Badminton. Langsung ke pertanyaannya aja ya Teh ya. Yang pertama, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kekompakan anggota UKM menurut Teteh? Menurut aku biasanya berasal dari perbedaan latar belakang, jadwal yang padat, lalu motivasi yang beragam, ketidakhadiran anggota, lalu komunikasi yang kurang efektif, dan tekanan akademik atau pribadi juga sering menjadi kendala dalam menjaga semangat dan solidaritas. Itu ya Teh. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Teh. Yang kedua, apakah ada contoh kerjasama yang berdampak lebih besar buat Teteh atau buat UKM-nya sendiri? Menurut aku, dengan meningkatkan skill anggota, kerjasama, dan membuka jaringan baru untuk meningkatkan reputasi UKM ini di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Lanjut, yang ketiga, gimana sih caranya UKM Badminton menjaga agar tidak merusak hubungan antar anggota? Contohnya menurut aku dengan mempraktikkan komunikasi terbuka antar anggota yang lain dan sharing antar anggota biar lebih dekat dan lebih terbuka terhadap kita, jadi tidak terjadinya konflik antar anggota di UKM Badminton. Lanjut ke selanjutnya Teteh, gimana sih cara Teteh ngatur waktu antara kuliah, kegiatan UKM sama urusan pribadi, karena dilihat dari banyaknya kegiatan, termasuk Teteh yang udah tingkat 2 pasti lebih banyak kegiatan ketimbang aku nih. Gimana caranya Teteh ngatur waktu semuanya? Kalau aku sih ngeliat ini ya, mana sih yang lebih diprioritaskan dalam kegiatan tersebut. Kalau misalkan ya di kuliah ini lebih penting OSCE, kalau misalkan kuliah lebih penting nih, contohnya kayak ada OSCE atau ujian, mungkin aku lebih pentingin kegiatan di perkuliahan. Lalu kegiatan yang di luar kampus, contohnya kayak UKM atau kegiatan pribadi, mungkin aku bisa gantikan dengan orang lain yang bisa menggantikan diri aku di situ. Ya, dilihat dulu gitu ya. Jadi dilihat dari mana yang lebih penting dan mana yang lebih diprioritaskan. Lanjut ya Teh, mungkin di sini pertanyaannya sudah beres. Aku ada sedikit inovasi buat UKM Badminton. Inovasinya kayak UKM Badminton itu bikin badminton mentoring program di mana anggota senior itu mengajarkan kepada anggota-anggota yang baru secara berpasangan biar kemampuan skill mereka tuh lebih cepat berkembang gitu ya. Paling mungkin itu aja inovasinya. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh. Mungkin cukup sekian wawancara UKM dari aku sama Teh Kayla. Dadah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana kabarnya? Sehat? Terus sebelumnya kenalin, aku Desi Rasmayanti dari kelompok 7 aku. Mungkin Teteh bisa kenalan dulu Teh. Nama saya Wulan Merani, saya dari UKM Meninggali. Langsung lanjut ke pertanyaannya ya Teteh ya. Buat pertanyaannya, yang pertama, apa tantangan terbesar dalam menjaga kekompakan anggota UKM Meninggali menurut Teteh? Buat tantangannya itu, kita tuh kadang suka susah nyamain visi sama komitmen dari setiap anggotanya. Soalnya di UKM Unitari ini juga tiap orang punya gaya sama seleranya masing-masing. Ini yang paling susah buat nyatuin visi sama komitmen di anggotanya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang kedua, apakah ada contoh kerjasama yang berdampak besar bagi Teteh atau bagi UKM Meninggali? Ada misalnya waktu kolaborasi sama UKM Akustik yang waktu di sini ditampilin waktu pembukaan PKKMP ya. Seru banget Teteh bisa kolaborasi sama UKM Akustik. Nah lanjut itu ya ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana UKM menjaga agar konflik tidak merusak hubungan antara anggota Meninggali? Biasanya kita tuh ngelakuin komunikasi terbuka setiap kumpul.
kalau ada salah paham, pengurus akan semua anggotanya bakal dipertemuin, dievaluasi, terus kita nyari solusinya bareng-bareng. Yang keempat ya, bagaimana cara teteh mengatur waktu kegiatan di UKM sama urusan pribadi, karena mengingat apalagi teteh yang udah tingkatnya lebih tinggi dari aku pasti kegiatannya lebih banyak ya. Kalau gitu aku pakai cara buat ngeprioritasin yang paling prioritas dulu, yang prioritasnya jelas juga. Jadi kalau misalnya kita nih mau ada event terus harus latihan, sedangkan duduk sama jadwal kuliah. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya pagi, siangnya udah pulang, kita latihannya itu sehabis pulang kuliah aja. Tapi kalau misalnya udah ada nggak bisa, kan biasanya suka sama tingkat bawah juga kan, jadi susah buat ngatur jadwalnya. Biasanya kita latihan disatuin hari Sabtu dan itu lama. Kadang juga kalau misalnya kita harus nunggu harus saling tunggu, nah itu biasanya kayak gitu. Biar bisa latihan, nanti Sabtunya kita nyocokin, jadi Sabtunya latihannya lama. Aku ada sedikit inovasi buat UKM pendidikannya. Menurut aku itu bisa meluncurkan dance class online kayak berupa video di YouTube atau TikTok tentang bikin TikTok challenge gitu kayak biar bisa memperkenalkan budaya tari ke publik yang lebih luas. Mungkin segitu aja teteh. Terima kasih teteh udah menjadi narasumber wawancara aku. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Desi Rasmayanti dari Platform Video Terakhir. Di sini aku bakal mewawancarai UKM unit perkembangan mahasiswa bersama Teteh. Saya Rasmayanti dari kelas 2. Teteh gimana kabarnya? Jadi kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Yang pertama, Teteh, apa nih tantangan terbesar dalam menjaga kekompakan anggota UKM menurut Teteh? Tantangan terbesar dalam menjaga kekompakan kami nyatukan berbagai karakter. Terus kayak anggotanya juga harus belakang dan kesibukan anggota dan tetap punya visi dan semangat yang sama dalam memimpin. Terus membangun komunikasi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Teh. Yang kedua, apakah ada contoh kerjasama yang berdampak bagi Teteh atau bagi UKM-nya? Contoh kerjasama yang UKM itu paling kolaborasi dalam program pelatihan atau kegiatan kampus bersama kayak gitu kan. Nah, yang tadi udah dijelaskan ya, dengan tujuan jalan, mana lah. Terus misalnya apa ya? Mungkin Anggota UKM juga bisa mengembangkan soft skill, terus bisa mempunyai jaringan yang luas juga. Ini seru banget ya Teh, kita bisa dapat teman dari unit-unit lain. Lanjut ke pertanyaan ketiga, gimana UKM menjaga agar konflik tidak merusak hubungan antara anggota Teh? Kita harus menjaga komunikasi terbuka aja gitu. Terus saling menghargai pendapat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah tanpa apa yang harus kalian tindak sesuai dengan Yang selanjutnya Teteh yang keempat, gimana sih cara Teteh mengelola waktu antara kuliah, jam UKM sama urusan pribadi Teteh? aku terapin sekali prioritas. Paling kan kita tuh sebenarnya nggak bisa gimana tuh sama kita terus lanjut ke kegiatan UKM. Tapi kalau UKM lagi ada kita nggak mau urusan juga kita biar sendiri. terus aku juga misalkan buat feeling biar nggak stres ya, biar buat jalan-jalan atau keluar untuk menjadi permasalahannya. Paling pertanyaannya sama segitu aja. Aku ada sedikit inovasi buat UKM UPM. Inovasi itu kayak UKM itu membuat podcast kampus, membuat podcast kampus tentang mahasiswa di mana anggota UKM itu pelatihan sedikit sama sekaligus dibahas isu kampus. Nah, UKM juga bisa kolaborasi sama SDP dibuat bikin podcastnya, ini lebih seru, jadi bisa di-upload ke YouTube atau ke TikTok. Nah, mungkin untuk itu kita harus bisa Segitu aja buat
tetap semangat.